yang ada kaitannya dengan salat Jumat. Qala al-muallif rahimahullahu taala, berkata al-Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu taala, Anis Sa'ib bin Yazid, dari As-Sa'ib bin Yazid, anna Muawiyah qala lahu, bahwasanya Muawiyah bin Abi Sufyan berkata kepadanya. As-Sa'ib bin Yazid, Muawiyah bin Abi Sufyan pernah berkata kepadanya, "Idza shallaital jumu'ata," apabila engkau telah selesai salat Jumat, "fala tasilha bi salatin," maka jangan engkau sambung dengan salat sunnah. Selesai salat Jumat, jangan sambung, maksudnya langsung-langsungan mengerjakan salat sunnah. Hatta takallama, sampai engkau berbicara. Berbicara maksudnya membaca zikir selesai salat. Au takhruja, atau sampai engkau keluar. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarna bidzalik, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami dengan itu. Apa perintah Rasul alaihi salatu wassalam? Alla nusila salatan bi salatin, agar kami tidak menyambung satu salat dengan salat yang lain. Hatta natakallama, sampai kami berbicara, au nakhruja, atau kami keluar. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Taib, ini hadis yang pertama malam hari ini berkaitan dengan salat Jumat. Berdasarkan hadis ini dijelaskan oleh para ulama, al-haditsu dalilun ala masyru'iyyatil fasli. Hadis ini menjadi dalil disyariatkan al-fasl, memisah atau membuat jeda, membuat jarak baina salatil faridati, antara salat wajib, wa salatin nafilati, dan salat sunnah. Jadi disyariatkan memisah atau tidak menyambung langsung antara salat wajib kanca salat sunnah. Dipisah, itu sunnahnya. Wadzalika imma bil kalam, dipisahnya pakai ucapan. Apa maksudnya ucapan di sini? Wahiyal adzkarul masyru'atu ba'da shalah, yaitu zikir yang disyariatkan selesai salat. Tadzikir dulu sawi salat wajib. Jangan selesai salat wajib langsung-langsungan berdiri untuk mengerjakan salat sunnah ba'diyah. Apapun salat wajibnya, meskipun dalam hadis ini disebutkan tentang salat Jumat, tetapi jumhur, mayoritas ulama, kebanyakan ulama mengatakan termasuk salat wajib yang lain. Selesai salat maghrib, jangan langsung berdiri kemudian ba'diyah maghrib. Selesai salat isya, jangan langsung berdiri kemudian ba'diyah isya. Begitu pula selesai salat zuhur, ya, tidak boleh. Dipisah dulu dengan menggunakan ucapan. Apa itu ucapan di sini? Zikir. Al-adhkarul masyru'atu ba'da shalah, yaitu zikir yang disyariatkan selesai salat.
Maka selesai salat maghrib, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, Astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta dzal jalali wal ikram. Hanya itu yang pelungguh sempat. Misalkan itene langan pe salat maghrib, maka pindah dulu atau mundur ke belakang. Itu cara memisahnya. Yang penting jangan disambung antara salat wajib dengan salat sunnah. Baik. Dan ini disepakati oleh 4 mazhab. Dikatakan yustahabbu lil imam an yantaqila an mawdi'ihi idza arada an yusalli an-nafilata. Dianjurkan bagi imam untuk pindah dari tempat salat wajibnya tadi menuju tempat yang lain idza arada an yusalliya an-nafilata, kalau dia ingin salat sunnah. Wa hadza, dan ini bittifaqil madzahibil fiqhiyatil arba'ati, menurut kesepakatan 4 mazhab fikih, al-Hanafiyah wal Malikiyah wal Syafi'iyah wal Hanabilah. Sepakat. Ya. Termasuk juga makmum. Intinya jangan disambung, itu saja. Apa pekadu misah ya? Ucapan atau zikir, ya. Kalau seandainya tidak sempat zikir, maka apa pakai misahnya? Pindah tempat. Seandainya pelungguh tidak pindah tempat tetapi sudah zikir, cukup tidak? Cukup. Seandainya pelungguh tidak pindah tempat, lagu sudah berzikir selesai salat, maka boleh, silahkan. Karena Nabi SAW memberikan 2 pilihan untuk memisahkannya. Hatta natakallama, sampai kami bicara, maksudnya zikir, atau nakhruja, sampai kami keluar, maksudnya pindah tempat. Ya. Dan pindah tempat yang paling sempurna untuk memisah salat wajib dengan salat sunnah adalah pulang ke rumah, supaya salat sunnahnya di mana? Di rumah. Dan wahpadan toangta bahwa salat sunnah yang paling afdal itu di mana? Di rumah. Dikatakan oleh Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan di sini, wa akmalu anwa'il fasli, pemisah yang paling sempurna untuk misah salat wajib dengan salat sunnah, an yatahawwalal insanu ila baitihi, seseorang pindah dari masjid ke rumahnya, fayusalli fihi nafilata, kemudian salat sunnahnya di mana? Di rumah. Ya, salat sunnahnya di rumah. Ada 2 hadis yang disahihkan oleh Syalbani dalam kitabnya Silsilah Al-Ahadits As-Sahihah tentang keutamaan salat sunnah di rumah. Di antaranya bahwa salat sunnah di rumah, kalau dibandingkan dengan salat sunnah di masjid, maka salat sunnah di rumah seperti keutamaan salat berjamaah. Lamun ta salat berjamaah, berapa derajat yang kita dapat? 27. Kalau salat sendirian 1. Ini kalau salat wajib. Salat wajib sendirian itu 1. Salat wajib berjamaah 27. Ya. Nah, salat sunnah di rumah 27. Salat sunnah di masjid 1. Riwayat ini disahihkan oleh Syalbani dalam Silsilah Al-Hadits As-Sahihah. Ya. Riwayat yang lain bahwa salat sunnah di rumah dibandingkan dengan salat sunnah di masjid, salat sunnah di rumah seperti salat wajib, sedangkan salat sunnah di masjid salat sunnah. Paham pelungguh ini? Salat sunnah pin bali seperti salat wajib, lamun salat sunnah pin masjid seperti salat sunnah. Seperti salat sunnah. Dan 2 riwayat ini disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Taib. Jadi ini dia hadis yang pertama, dianjurkan memisah antara salat wajib dengan salat
sunnah. Berdasarkan hadis ini, ada juga sebagian ulama mengatakan kenapa dianjurkan berpindah tempat, yaitu litaktsiri mawadhi'il ibadah, untuk memperbanyak tempat ibadah. Antikna luwih langan tamoteng salat beribadah salat. Kenapa? Karena kalau banyak tempat kita ibadah, maka banyak yang akan bersaksi nanti pada hari kiamat. Mereka berdalil dengan firman Allah, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi bercerita tentang beritanya. Bumi bercerita tentang beritanya. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi, apa yang diceritakan oleh bumi pada hari kiamat? Bumi mengatakan, si fulan melakukan ibadah di atasku pada hari sekian, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Sehingga semakin luwih langan tamoteng salat, maka semakin banyak yang akan bersaksi. Ini pendapat sebagian ulama. Ya. Ini pendapat sebagian ulama. Tetapi pendapat ini dia lemah. Yang benar kita dianjurkan untuk pindah tempat atau memisah antara salat wajib dengan salat sunnah. Yang benar sebabnya adalah karena Nabi SAW yang menyuruh. Itu dia. Adapun yang mengatakan bahwa bumi akan bercerita tentang ibadah ya, maka dikatakan oleh menantunya Syekh Ibn Utsaimin, Syekh Profesor Dr. Khalid Al-Muslih hafizahullah ta'ala, seandainya pun kita salat di satu tempat, kita salat berkali-kali, maka juga akan diceritakan oleh bumi. Seandainya pun tidak pindah tempat, tetap bumi itu akan mengatakan, dulu si fulan dia salat di atasku hari Rebo, jam Zuhur itu dia salat di atasku. Kemudian jam 2-nya dia salat lagi, jam berikutnya dia salat. Tetap bumi ini akan cerita meskipun di satu tempat, kata beliau. Ya. Baik. Kemudian berikutnya berkaitan dengan masalah ini, kebanyakan ulama mengatakan yang diperintahkan untuk dipisah dengan cara berbicara atau pindah tempat adalah salat wajib dengan salat sunnah, bukan salat sunnah dengan salat sunnah. Qabliyah zuhur pira rakaat? Qabliyah zuhur paling bagus 4. Qabliyah zuhur yang paling bagus 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Boleh tidak yang 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, boleh tidak dikerjakan di satu tempat? Boleh. Kenapa? Ini salat sunnah dengan salat sunnah. Ya. Lamun seandainya salat sunnah juga dianjurkan untuk dipisah, balalang mendak tak ketu-keti salat tarawih no. Gonta-ganti tempat. Salat tarawih sunnah atau wajib? Sunnah. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Bentar-bentar pindah tempat. Nah, tokeran tempat. Bentar-bentar tokeran tempat, jadinya repot. Ya. Begitu pula salat sunnah menunggu khatib datang pada hari Jumat. Jamaah puluh datang timpa masjid, silahkan salat sunnah sebanyak-banyaknya sambil nunggu khatib datang. Salat sunnah mutlak. Boleh tidak salat sunnah yang banyak itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat sampai 20 rakaat, boleh tidak dikerjakan di satu tempat tanpa pindah? Boleh. Kenapa? Salat sunnah dengan salat sunnah. Jadi kebanyakan ulama dikatakan di sini al-jumhur, kebanyakan ulama, jumhur ulama khassu dzalika, mereka mengkhususkan masalah pindah ini bil faridati wan nafilati, antara salat wajib dengan salat sunnah, bukan antara an-nafilah wan nafilah, salat sunnah dengan sunnah. Jelas sepen ini? Jadi paling bagusna lamun nabau si pindah untuk mengerjakan ba'diyah salat wajib no, maka silahkan pindah. Lamun ya pindah, maka minimal dipisah dengan apa? Zikir, dipisah dengan zikir. Karena terkadang yang kadang kita melihat ada sebagian kadang ya selesai salat wajib langsung moteng.
tanpa pindah, tanpa apa, kemudian mengerjakan salat sunnah, dan ini tidak tepat. Ya, ini tidak tepat. Nah, ini dia hadis yang pertama berkaitan dengan salat Jumat. Baik, hadis yang kedua, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menyebutkan, man igtasala, siapa yang mandi Jumat, ya, thumma atal jumu'ata, kemudian dia datang untuk salat Jumat, fa shalla ma qaddara lahu, kemudian dia salat sunnah nunggu khatib datang. Salat sunnahnya ma qaddara lahu, rakaatnya sejumlah yang Allah takdirkan. Maksudnya tidak ada batasannya. Salat sunnah nunggu khatib datang, tidak ada batasan berapa rakaat. Cuman 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya, baik. Thumma ansata, kemudian dia diam. Tatkala khatib berkhutbah dia diam. Hatta yafrughal imamu min khutbatihi, sampai imam selesai dari khutbahnya. Sampai imam selesai dari khutbahnya. Thumma yusalli ma'ahu, kemudian dia salat Jumat bersama imam. Ayai mandi, kemudian datang timpa masjid salat Jumat, kemudian salat menunggu khatib datang, kemudian tatkala khatib berkhutbah dia diam, selesai khutbah dia salat bersama khatib. Ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'atil ukhra, diampuni dosanya antara Jumat itu dengan Jumat yang akan datang. Wa fadlu thalathati ayyam, kemudian ditambah 3 hari. Berarti berapa hari? Diampuni dosanya antara Jumat itu dengan Jumat yang akan datang. Pira jelo nono? 7. Antara Jumat ini dengan Jumat yang datang berapa hari? 7. Ini antaranya. Jumat yang datang tidak dihitung, antaranya. Wa fadlu thalathati ayyam, ditambah berapa hari? 3. Berarti berapa? 10. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Taib, dalam hadis ini terdapat ya beberapa faidah. Faidah yang pertama, al-haditsu dalilun ala masyru'iyyatil ghusli yaumal jumu'ah. Hadis ini menjadi dalil tentang syariat mandi pada hari Jumat. Tetapi yang dianjurkan mandi, yang disyariatkan mandi adalah orang yang wajib salat Jumat. Berarti kita jamaah mama dianjurkan mandi. Ya. Sepakat ulama mandi penjelo Jumat dianjurkan, disyariatkan, sepakat. Cuman mereka beda pendapat. Apakah syariat mandi penjelo Jumat itu wajib ataukah sekedar sunnah? Sebagian ulama mengatakan wajib mandi penjelo Jumat. Wajib mandi pada hari Jumat. Sebagian ulama mengatakan seperti itu. Ya. Sebagian mengatakan sunnah, dan ini pendapat kebanyakan ulama sunnah. Lamun ya pe mandi cukupang pe diri pe si wudu, menurut kebanyakan ulama tidak masalah. Tetapi sebagian ulama mengatakan dia berdosa. Kenapa? Karena mereka memandang mandi itu wajib. Wallahu ta'ala a'la wa alam, paling hati-hati ta mandi. Ya. Sebagian ulama berpendapat mandi pada hari Jumat itu sunnah, tetapi bisa wajib bagi orang yang mohon maaf punya penyakit bau badan. Jadi ada telu pendapat tentang masalah mandi jolo Jumat. Pendapat yang pertama sunnah. Sunnah. Pendapat yang kedua wajib. Pendapat yang ketiga sunnah untuk orang yang biasa-biasa dan wajib bagi orang yang punya penyakit bau badan. Ada dengan mohon maaf punya penyakit awak dan meskipun dengan dosa pun seterusnya
ya, atau dia punya bau badan dan bau badannya bisa dihilangkan kalau dia mandi misalkan, maka di sini wajib bagi dia mandi menurut sebagian ulama. Wallahu alam, paling hati-hati tak mandi. Ya. Paling hati-hati tak mandi. Dan pernah kita sampaikan, salat Jumat ini bagian daripada Id, hari raya. Lamun salat Idul Fitri mandi kita sebelum tak berangkat, salat Idul Adha mandi kita sebelum tak berangkat, apalagi salat Jumat. Dan disebutkan oleh para ulama, salat Jumat ini lebih afdal ketimbang Idul Fitri, Idul Adha. Lebih afdal, lebih beli salat Jumat atau salat Id? Lebih beli. Ya. Yang lebih besar salat Jumat. Kenapa? Salat Id ulama masih beda pendapat apakah salat Id wajib atau tidak. Ulama tak beda pendapat salat Id ini wajib atau tidak. Banyak ulama mengatakan salat Id sunnah, tidak wajib. Sebagian mengatakan wajib. Ulama masih beda pendapat tentang hukum salat Id, Idul Fitri, Idul Adha. Adapun salat Jumat tidak ada ulama mengatakan sunnah. Salat Jumat wajib. Sepakat ulama salat Jumat wajib, menunjukkan salat Jumat lebih besar daripada salat Id. Ya, lagu kadang sebagian dengan lamun salat Id ya mandi. Idul Fitri, Idul Adha. Lagu lamun salat Jumat ya asal-asalan. Mandi ya mandi. Ya. Baik. Dan ingat jemaah sekalian, tidak ada hadis yang menganjurkan untuk mandi sebelum berangkat salat Id, tidak ada. Tidak ada. Para ulama mengatakan tidak ada hadis tentang mandi sebelum salat Id, berangkat salat Id. Yang ada adalah hadis menyuruh mandi sebelum berangkat salat Jumat. Kemudian ulama menyamakan salat Id dengan salat Jumat. Kenapa? Karena sama-sama salat Id ini. Ya. Salat Idul Fitri, salat Idul Adha, tidak ada hadis mengatakan, Nabi SAW mengatakan kalau engkau berangkat salat Idul Fitri, Idul Adha maka mandilah. Tidak ada hadis Nabi mengatakan seperti itu. Tidak ada. Yang ada adalah beliau menyuruh mandi sebelum berangkat salat Jumat. Kemudian ulama mengkiaskan salat Id dengan salat Jumat. Ya. Salat Jumat ibadah yang mandi, yang punya mandi itu salat Jumat. Salat Id baru dikiaskan oleh ulama. Jadi yakna kebalik. Salat Id yang tidak punya mandi justru di sana kita pacu-pacu mandi. Pas salat Jumat yang ada hadisnya, ya tak mandi. Ini kebalik. Salat Jumat yang punya mandi itu, salat Id kemudian dikiaskan. Jangan dibalik. Ya. Baik. Dianjurkan mandi. Kemudian hadis ini juga menjadi dalil, al-haditsu dalilun ala annahu yustahabbu liman dakhala al-masjid yaumal jumu'ati qabla as-salah an yatanaffala hatta yakhruja al-imam. Hadis ini menjadi dalil disunnahkan bagi orang yang pagi datang ke masjid untuk salat Jumat, disunnahkan untuk salat sunnah sambil nunggu imam atau khatib. Ya, sambil nunggu imam. Pira rakaat? Sampai datang imamnya, khatibnya. Dan subhanallah, setahu tiang, semua hadis tentang khutbah Jumat selalu disebut oleh Nabi SAW dengan sebutan imam. Setahu tiang, sejauh yang tiang ketahui, tidak ada Nabi SAW mengatakan dan ketika khatib berkhutbah, tidak ada. Selalu Nabi SAW mengatakan ketika imam berkhutbah. Ketika imam berkhutbah. Kata para ulama, ini menjadi dalil yang paling afdal menjadi imam salat Jumat adalah khatib. Jadi dia yang jadi khatib, dia yang jadi imam. Nabi menyebut khatib Jumat itu dengan sebutan imam. Sejauh yang tiang lihat, ya, yang tiang pelajari, belum pernah tiang temukan ada hadis Nabi SAW mengatakan ketika khatib berkhutbah. Selalu beliau mengatakan ketika imam berkhutbah Jumat. Menunjukkan kata para ulama, jadi khatib berarti dia yang jadi imam. Itu yang bagus. Tidak perlu dipisah. Ya, tidak perlu dipisah. Wal imamu yakhtub, seperti hadis ini. Hatta yafrughal imam,
sampai imam selesai min khutbatihi, dari khutbahnya. Dalam hadis yang lain, man qala li sahibihi wal imam, man qala li sahibihi yaumal jumu'ati wal imamu yakhutub, siapa yang berkata kepada temannya pada hari Jumat, wal imam, ketika imam yakhutub, berkhutbah, ansit, dia berkata kepada temannya diam, faqad lagha, maka dia yang mengatakan diam itu dia telah berbuat lagha. Jadi rata-rata hadis tentang khutbah Jumat, Nabi menyebut khatib dengan sebutan apa? Imam. Maka ini jadi dalil kata para ulama bahwa siapa yang khutbah dia yang jadi imam. Ya. Bukan berarti haram dipisah, tidak. Kanggo khatib lain, imam lain, tetapi yang paling afdal satu. Ya, baik. Jadi silahkan lakukan salat sunnah sambil nunggu khatib datang atau imam datang. Berapa rakaat? Kata beliau di sini, wa hadza minan naflil mutlaq, salat sunnah nunggu khatib datang, imam datang, ini salat sunnah mutlak. Idz laisa lil jumu'ati sunnatun ratibatun qabliyatun muqaddaratun bi'adadin muayyan. Tidak ada ketentuan rakaatnya berapa rakaat sampai imam datang. Ya. Cuman 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya, baik. Kemudian hadis ini juga menjadi dalil bahwa untuk mendapatkan ampunan, berapa hari ampunannya? 10 hari. 10 hari dikatakan. Dapat ampunan antara Jumat itu dengan Jumat yang akan datang. Berarti pitu jelu. Antara Jumat nono kanca Jumat ingin datang pitu jelu. Wa fadlu 3 ayyam. Ditambah berapa hari? 3 hari. Untuk dapat ampunan ini ada syaratnya. Yang pertama mandi, yang kedua datang pagi-pagi, kemudian yang ketiga diam tatkala khatib berkhutbah. Diam tatkala khatib berkhutbah. Itu syaratnya. Ya, untuk mendapatkan ampunan ini. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Dr. Abdullah bin Shalih Al-Fauzan di sini, al-haditsu dalilun ala anna al-maghfirata al-maw'udata biha murattabatun ala hadhihi al-umur. Ampunan ini tergantung dengan perkara ini, al-ghuslu mandi, wat tanafful salat sunnah, wal insat kemudian diam, was salatu ma'al imam kemudian salat Jumat bersama imam. Pertanyaannya, kenapa 10 hari? Kenapa 10 hari? Dikatakan oleh para ulama kita, kenapa 10 hari? Karena satu kebaikan, ganjaran pahalanya, balasan pahalanya paling sedikit berapa? 10. Sai kebaikan salat Jumat tapi jelonono dihitung 1 kebaikan. Salat Jumat kita hari itu dihitung 1 kebaikan, dan 1 kebaikan balasannya paling kurang berapa? 10. Makanya diberikan ampunan 10 hari. Ya, tapi ingat, kebanyakan ulama mengatakan yang diampuni di sini adalah dosa kecil, bukan dosa besar. Lamun riba bau kia terhapus, ya berat ini, nggak bisa dihapus. Dosa kecil, riba dan yang lainnya tidak bisa dihapus dengan ini. Ya, baik. Itu dia hadis yang kedua. Kita ambil satu hadis lagi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara yaumal jumu'ah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah nyebut tentang hari Jumat. Nabi inta wahida rawsang tentang jelo Jumat di hadapan para sahabat. Faqal, kemudian beliau berkata, fihi sa'atun, pada hari Jumat itu ada satu waktu, la yuwafiquha abdun muslim, tidaklah satu waktu itu digunakan oleh seorang muslim, wa huwa qaimun yusalli, yang dimaksud yusalli di sini yad'u, dia gunakan berdoa, yas'alullaha syai'an, minta sesuatu kepada Allah,
illa a'tahu iyyah, kecuali Allah akan kabulkan permintaannya. Muttafaqun alaih, hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi arak penjelo Jumat sopok waktu yang apabila digunakan berdoa waktu itu maka akan dikabulkan oleh Allah. Dikabulkan oleh Allah. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Muslim. Ya. Taib. Maka ini menunjukkan bahwa di hari Jumat ada satu waktu yang mustajab. Cuman ulama kita beda pendapat tentang waktu mustajab hari Jumat ini kapan. Banyak sekali pendapat ulama. Sampai Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, Syarh Sahih Al-Bukhari, beliau menyebutkan sekitar 43 qaulan, 43 pendapat. Subhanallah. Petang dasa telu pendapat ulama tentang kapan waktu mustajab hari Jumat itu. 43 pendapat. 43 qaulan kata dia. Baik. Petang dasa telu pendapat. Dan ini banyak. Tetapi dari 43 pendapat itu ada 2 pendapat yang paling kuat tentang waktu mustajab. Pendapat yang pertama adalah ketika khatib mulai duduk di atas mimbar sampai selesai solat Jumat. Tatkala imam datang kemudian duduk di atas mimbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tokol, kemudian muazzin azan, dari waktu itulah mulai waktu mustajab sampai selesai solat Jumat. Ini pendapat yang pertama dan ini termasuk pendapat yang kuat. Kenapa ini kuat? Karena ada satu hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Nabi SAW bersabda ketika ditanya, "Ya Rasulullah, kapan itu waktu mustajab jelo Jumat?" Beliau mengatakan, "Hiya, waktu mustajab jelo Jumat ma baina an yajlisal imam, antara duduknya imam di atas mimbar ila an tuqdas salatu, sampai selesai salat." Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ya. Jadi namun imam datang kemudian taik penatas mimbar, mulailah waktu mustajab. Sampai kapan? Selesai solat Jumat. Cuman kalau kita ambil pendapat ini susah untuk berdoanya. Kenapa susah? Karena tatkala khatib sudah berkhutbah tidak boleh berdoa. Harus dengar. Ya, harus dengar. Kemudian pas khatib duduk antara khutbah pertama kanca khutbah kedua, panjang tidak duduknya? Pendek. Genta kadu berdoa rah kedi. Kemudian khatib khutbah yang kedua tidak boleh lagi berdoa, harus dengar. Pas dalam salat. Ya. Sedangkan waktunya sampai selesai salat. Tetapi ini pendapat cukup kuat, ada dalilnya. Seandainya khatib duduk dia antara khutbah pertama kanca khutbah kedua, seandainya tokol khatib antara khutbah pertama kanca khutbah kedua, seandainya tokolnya duduknya sedikit panjang, maka boleh digunakan berdoa di sana. Boleh. Tetapi doanya masing-masing. Dan itu difatwakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan dalam Majmu' Fatawa beliau, kata beliau, wa bainal khutbatain, antara dua khutbah, khutbah pertama dengan khutbah kedua, an yantadhirul imama fil khutbati tsaniyah, silahkan jamaah menunggu khatib untuk berdiri khutbah kedua. Wa in da'au bainal khutbatain, kalau jamaah berdoa antara dua khutbah itu sambil nunggu khatib tokol, jamaahnya berdoa masing-masing, bidu'ain yakhtarunahu, dengan doa yang mereka pilih sendiri, fahadha hasan, maka ini bagus. Kenapa? Lianna hadzal waqta, karena waktu duduknya khatib antara khutbah pertama kanca khutbah kedua, minal awqat allati turja fiha ijabatud du'a, termasuk waktu yang diharapkan doa dikabulkan di sana. Berdasarkan riwayat tadi. Jadi tatkala khatib tokol
antara khutbah pertama dan khutbah kedua bukan salawat yang dibaca. Siapa yang ingin doa di sana silahkan masing-masing. Masing-masing silahkan. Ini pendapat yang pertama. Jadi pendapat yang pertama mulai waktu mustajab kapan? Dari khatib naik mimbar sampai selesai salat Jumat. Pendapat yang kedua yang lebih kuat lagi. Pendapat yang kedua yang lebih kuat adalah annaha akhiru sa'atin ba'dal asr, yaitu waktu-waktu terakhir selesai asar. Waktu-waktu terakhir selesai asar. Maksudnya dekat-dekat matahari akan tenggelam. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Nasa'i dan yang lainnya, Nabi SAW tatkala menjelaskan waktu mustajab jelo Jumat, beliau mengatakan annaha ma baina salatil asri, waktu mustajab itu antara selesai salat asar ila ghurubi syamsi, sampai tenggelam matahari. Itu waktu mustajab. Cuman waktunya sebentar. Makanya dikatakan menjelang matahari akan tenggelam. Menjelang matahari akan tenggelam. Ini waktu mustajab, silahkan digunakan berdoa. Taib, subhanallah. Disebutkan oleh sebagian ulama kita, di antaranya Al-Imam Ibnu Abi Dunya dalam kitabnya Mujabud Da'wah, begitu pula Al-Imam Ibnu Asakir dalam kitab Tarikh Dimashq. Ada satu kisah an Zakaria bin Adi, dari seorang yang bernama Zakaria bin Adi. Dia bercerita, kana Saltu bin Bustam rahimahullah at-Tamimi. Dahulu ada salah seorang ulama namanya As-Salat bin Bustam. Ada seorang ulama namanya As-Salat bin Bustam. Ya. Nazal al-ma' fi ainaihi. Ulama ini As-Salat bin Bustam ini matanya kemasukan air. Kedua matanya kemasukan air, tiang tidak tahu air apa ini. Ya. Fadhahaba basaruhu, gara-gara itu maka penglihatannya hilang, buta. Mata beliau As-Salat bin Bustam At-Tamimi rahimahullah, mata beliau kemasukan air, tama air pen dalam mata anda, kemudian buta gara-gara itu. Buta. Baik. Fajalasa ikhwanuhu ba'dal asri yaumal jum'ah yad'una lahu. Maka murid-muridnya selesai asar salat Jumat itu, murid-muridnya duduk di masjid mendoakan dia. Wa dzakaru basarahu, kemudian mereka menyebut di dalam doa mereka itu matanya. Ya Allah, mata guru kami ini buta, ya Allah, tolong kembalikan matanya, tolong kembalikan penglihatannya. Murid-murid masing-masing. Subhanallah. Falamma kana qubaila syamsi, qubaila ghurubi syamsi, atasa atsyatan. Sebelum matahari tenggelam, Imam As-Salat bin Bustam ini dia bersin baksing. Sebelum matahari tenggelam dia baksing. Ketika dia baksing, fa idza huwa yubsiru bi ainaihi, maka penglihatan matanya dikembalikan oleh Allah. Wa idza qad raddallahu basarahu, Allah kembalikan penglihatannya. Baksing, langsung mungkin keluar air yang masuk dalam, wallahu alam. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Asakir dalam kitab Tarikh Dimashq, begitu pula Ibnu Abi Dunya dalam kitabnya Mujabud Da'wah, orang-orang yang dikabulkan doanya. Jadi ini waktu mustajab. Waktu mustajab. Ya, digunakan untuk berdoa, minta urusan apapun, dan yang paling penting adalah urusan kebaikan akhirat, ya, kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Jadi ini dia, beliau sepertinya mengambil pendapat waktu mustajab kapan? Selesai asar. Jadi murid-muridnya duduk selesai asar itu, penjelo Jumat, kemudian berdoa terus sambil nyebut penglihatan guru mereka. Ya Allah, penglihatan guru kami sudah hilang gara-gara mata beliau kemasukan air, maka tolong kembalikan sebelum matahari tenggelam, bersin, dan Allah kembalikan penglihatannya. Ya. Baik. Ini dia
waktu ini. Kemudian dikatakan di sini bahwasanya waktu tersebut adalah sa'atun khafifah, waktu yang sebentar. Ya naswi lalu. Ya naswi lalu. Maka fayambagi lil muslimi an yas'alallahu khairan min umurid dunya awil akhirah. Sepatutnya waktu tersebut yang sebentar itu digunakan oleh seorang muslim untuk meminta kepada Allah khairan min umurid dunya, kebaikan dunia, awil akhirah atau kebaikan akhirat. Ya, paling bagus baca doa sapu jagat, kata orang. Apa doa sapu jagat? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan doa ini memang doa yang sangat luar biasa. Sampai Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika menafsirkan doa ini, karena doa Rabbana atina fid dunya hasanah ini diajarkan langsung oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Ketika ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir, beliau mengatakan tidak ada satu kebaikan dunia dan kebaikan akhirat kecuali masuk dalam doa ini, kecuali masuk. Makanya Nabi SAW sering membacanya. Bahkan Imam Ahmad takbir salat jenazah berapa kali? 4 kali. Itu yang disepakati oleh para ulama. Adapun lebih 5 kali, ya 6 kali, 7 kali, maka ini diperselisihkan oleh para ulama. Yang disepakati adalah 4 takbir salat jenazah, yang disepakati 4. Ya, cuman wallahu alam, seandainya pun lebih insyaallah boleh karena ada riwayatnya. Syekh Albani mengatakan siapa yang ingin mengambil satu cara dalam salat jenazah, dia ingin mengambil satu cara, kata Syekh Albani rahimahullah, hendaklah dia ambil yang 4 kali takbir, karena itu yang paling banyak hadisnya dan itu yang disepakati oleh ulama. Ya, baik. Selesai takbir pertama, apa yang kita baca? Al-Fatihah langsung. Selesai takbir kedua, solawat. Selesai takbir ketiga, doa untuk mayit. Ya, Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ighfir laha warhamha, dan seterusnya. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina, dan seterusnya. Selesai takbir 4, boleh tidak berdoa selesai takbir 4 sebelum salam? Boleh tidak? Boleh. Kanggo berdoa selesai takbir keempat sebelum salam. Imam Ahmad kalau selesai takbir keempat sebelum salam, beliau membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang dibaca oleh Imam Ahmad. Selesai takbir keempat salat jenazah, beliau baca doa sapu jagat ini. Ya. Kenapa? Imam Ibnu Katsir mengatakan doa sapu jagat tidak menyisakan satu kebaikan pun kecuali masuk ke dalamnya. Ini luar biasa. Ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik. Ini dia 3 hadis yang bisa kita baca pada kesempatan ini. Mudah-mudahan 3 hadis ini berkaitan dengan salat Jumat ini ada manfaatnya, wallahu taala a'la wa alam. Kalau ada yang ingin ditanyakan, yang persilahkan selesai azan kalau ada. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar.
Ada yang antum ingin tanyakan? Sepertinya tidak ada. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Salat sunnah fajar itu adalah qabliyah subuh. Pada ke sunnah fajar kanca qabliyah subuh pada qabliyah subuh. Dan yang namanya qabliyah salat, itu waktunya masuk setelah masuknya waktu salat itu. Qabliyah zuhur kapan boleh? Setelah masuk waktu zuhur. Baik. Qabliyah maghrib masuk waktu maghrib. Qabliyah asar waktu masuk. Maka begitu pula qabliyah subuh masuk waktu subuh. Lamun pegawe angya sebelum masuk waktu subuh, sunnah fajar 2 rakaat. Gawe angpe sebelum masuk waktu subuh, berarti itu bukan sunnah fajar tetapi itu salat tahajud. Itu salat tahajud. Ya. Jadi yang namanya qabliyah salat itu awal waktunya, mulai waktunya ketika masuk waktu salat itu. Dan kapan akhir waktu ba'diyah salat? Kalau ba'diyah kapan batas akhirnya? Akhir waktu salat. Qabliyah salat mulai tatkala masuk waktu salat, sedangkan ba'diyah salat waktunya selesai ketika waktu salat itu selesai. Ulama mengatakan salat Isya waktunya selesai ketika tengah malam. Waktu Isya ini sampai tengah malam. Berarti boleh tidak kita tunda ba'diyah Isya sampai jam 10? Boleh, karena waktu Isya masih. Boleh tidak kita tunda ba'diyah Isya sampai jam 11? Boleh. Jadi seperti itu dia. Contoh ba'diyah zuhur. Ba'diyah zuhur 2 rakaat. Sekarang waktu asar jam 3.40 sekitar itu. Boleh tidak ditunda ba'diyah zuhur sampai jam 3? Boleh tidak? Boleh. Ba'diyah zuhur sampai jam 3? Boleh tidak? Boleh, belum masuk waktu asar. Kalau belum masuk waktu asar berarti masih waktu zuhur. Jadi itu dia. Qabliyah mulai dengan masuknya waktu salat, sedangkan ba'diyah waktunya selesai dengan selesainya waktu salat. Ya, wallahu taala a'la wa a'lam. Ya. Hari ini masalah menyambung salat sunnah fardu niki. Misalnya kita salat fardu niki, assalamualaikum. Langsung gautan kita habis niki. Apakah baik ulah tak pindah niki salat sunnah niki? Apakah perlu pindah? Ya. Ataukah tidak? Kalau dikatakan harus pindah, tidak. Karena sudah dipisah dengan kalam, ucapan. Ya. Ucapan di sini maksudnya zikir, tetapi sebagian ulama mengatakan ucapan apapun. Yang penting ucapan. Cuman paling bagus adalah pindah supaya berkumpul yang dua ini. Ucapan dengan pindah paling bagus. Lagu lamun salat sai bayadda, salat sai yaitu ucapan saja atau pindah saja, maka itu sudah bisa. Wallahu taala a'la wa a'lam. Baik. Jadi tapi kurang bagus tentunya ya. Selesai zikir langsung gauk kantong. Ya, paling bagus selesai salat maksudnya. Selesai salat langsung ngambil HP, kurang bagus ya. Ya, paling bagus adalah zikir. Wallahu taala a'la wa a'lam. Baik, sepertinya sudah tidak ada. Kita sila. Salat apa itu? Baik. Dosa itu dibagi dua oleh para ulama. Ada namanya kabair, dosa-dosa besar, dan ada namanya shaghair, dosa-dosa kecil. Sebagian ulama mengatakan tidak ada namanya dosa kecil. Menurut sebagian ulama. Sebagian ulama mengatakan tidak ada namanya dosa
kecil. Kenapa? Karena semua kesalahan kita kepada Allah itu besar. Ya. Baik. Pada kebelina salata, mohon maaf, ini sering tiang jadikan contoh, tetapi mohon maaf. Contoh misalnya ngentutin dengan. Sama tidak salah kita ngentutin baturta kanca ngentutin presiden? Ya. Misalkan kejulu ita timpa presiden atau gubernur sudah, kejulu ita timpa pak gubernur langsung ngentutin ta. Atau kejulu ita timpa baturta langsung ngentutin ta baturta. Kira-kira pada kesalahatan ini? Padahal sama-sama ngentutin dengan, tetapi yang dilihat di sini bukan masalah ngentutnya, tetapi yang dilihat kepada siapa dia ngentut. Nah, ini kata sebagian ulama. La tanzur ila sigari khati'atik, jangan lihat kecilnya dosa itu, walakin inzur ila man asaib, tetapi lihat kepada siapa engkau berbuat dosa. Sehingga sebagian ulama mengatakan tidak ada namanya dosa kecil. Kenapa? Karena kita berbuatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pendapat yang kuat adalah ada dosa kecil. Siapa yang menyebutkannya? Nabi alaihi salatu wasallam. Beliau mengatakan as-salawatul khamsu, salat 5 waktu. Wal jumu'atu ilal jumu'ati, satu Jumat ke Jumat berikutnya. Wa ramadhanu ila Ramadan, satu Ramadan menuju Ramadan berikutnya. Mukaffiratun lima bainahunna, bisa menghapuskan dosa antaranya. Idza jatunibatil kabair, selama dosa besar ditinggalkan. Nabi menyebut dosa besar ditinggalkan, berarti ada dosa kecil. Nah, ibadah-ibadah ini bisa menghapus dosa kecil. Pertanyaan pelungguh tadi, kalau dosa besar apa yang bisa menghapusnya? Dosa besar itu membutuhkan taubat khusus. Harus taubat khusus. Ya tabau ngapus dosa belik ngadu ibadah tidak bisa. Lamun dosa beci bau tapus ngadu salat 5 waktu. Setiap ta salat 5 waktu insyaallah ada dosa kecil kita dihapuskan oleh Allah insyaallah. Puasa Arafah keutamaannya menghapus dosa 2 tahun, 1 tahun yang lalu, 1 tahun yang akan datang. Dosa kecil yang dihapus puasa Arafah. Namun dosa beli tidak bisa. Apa yang bisa menghapus dosa besar? Taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Itu yang bisa menghapusnya. Riba dihapus dengan cara taubat, tinggalkan riba dan seterusnya. Ya. Dosa minum khamr hanya bisa dihapuskan dengan taubat dan seterusnya. Wallahu taala a'lam wa alam. Demikian jemaah sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.